Halo guys, selamat datang di sini. Di sini ada dua orang, satu orang biasa, satu orang luar biasa. Ini namanya Astio ya. Nama lengkapnya Andres Arnastio. Kakak saya sendiri ini Jonas Prasetyo. Kalau dipanggil nengok. Karena kalau nggak nengok dikira sombong ntar. Ya, jadi sini tuh kita mau bahas tentang suatu project yang baru aja keluar nih. Udah lama sekitar satu minggu lah baru keluar. Ini jadi sebuah project cerita yang diupdate tiap seminggu sekali sih. Namanya tayang di aplikasi Wattpad. Judulnya tentang nanti. Nah, di sini kita bakal cerita nanti seperti apa dan gimana sih prosesnya sejauh ini, dan juga akan bahas beberapa pertanyaan dari teman-teman membaca gitu loh. Jadi gimana Jo tentang cerita nanti ini? Iya, jadi nanti ini aku cukup excited sih nulisnya karena banyak waktu juga buat ngerjainnya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di posternya itu kan ada tulisannya production of lockdown-nya. Memang karena kita gabut juga. Karena kita butuh kesibukan, jadinya kita mulai nulis. Nah, ini kita kan udah dapet Q&A nih, udah dapet pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita langsung jawabin aja ya. Kita bakal ganti-gantian nih jawabinnya. Pertama, gue dulu aja yang nanya, saya jawab ya. Nah, pertanyaan nomor 1 nih. Apa yang membuat penulis dapat ide buat nulis nanti? Monggo, Bas. Nah, untuk ide awalnya tuh kerja sinopsis tadi ya. Jadi itu emang awalnya kita bikin kan pas masa-masa pandemi tuh. Kalau nggak salah, start ada ide tuh bulan April kalau nggak salah ya, Maret April gitu kan. Terus baru kita eksekusi, tayang tuh bulan Mei. Itu ya awalnya gara-gara gabut aja sih, kan pengen nulis coba sesuatu gitu yang baru kan. Terus kita usul, gimana kalau cerita nih, nanti ganti-gantian segala macem, gitu kan. Oh boleh. Tapi mau upload di mana? Terus ada kan aplikasi namanya Wattpad gitu tuh, bisa emang buat kumpulan cerita-cerita gitu. Emang dulu pernah dengar kan ada namanya Wattpad. Oh ya udah coba aku sama aja deh. Terus dari sana kita mulai coba eksplorasi ide apa sih mau diangkat, dan akhirnya itu deh jadi sampai sekarang cerita tentang nanti kayak gitu. Ya, keren banget sih. Jadi emang dapat ide nanti ini first time banget loh aku nulis tuh. Gak tau kalau Jopras udah pernah nulis apa belum sebelumnya. Ini aku benar-benar pertama banget nulis cerita ini. Jopras sebelumnya udah pernah nulis belum? Kalau nulis mah sering nulis catatan biasanya kan, catatan pelajaran kayak gitu. Tapi kalau nulis cerita ya mungkinnya kesekian kalinya ya, karena kan pastilah kalau di pelajaran SD, SMP, SMA itu kan ada suruh menulis ngarang gitu kan. Biasanya dulu saya nulis tuh pas pelajaran IPS sih, terus ulangan ngarang gitu kan. Iya, saya juga. Makanya jangan jadi karang. Yang kedua nih, gimana sih pencapaian cerita awalnya ini? Aku jawab dulu ya. Jadi gimana perancangan cerita awalnya? Jadi kebetulan aku sama Jopras itu dari satu SMA yang sama. Kita pernah hidup bareng selama 3 tahun, dan kebetulan sekolahnya itu juga sekolah asrama gitu. Jadi ya cukup dekat lah. Nah, terus kita ide kan pas itu mau bikin cerita ini, apa ya kira-kira latar ceritanya. Terus karena kita ngerasa kalau latar sekolah kita tuh lumayan unik buat dijadiin cerita, dan mungkin berbeda gitu ya sama cerita-cerita kebanyakan orang di masa SMA, makanya kita pakai latar cerita ini. Jadi dan ceritanya itu tentang cinta kan, kita emang pengen eksplor ke arah sana, karena pas SMA tuh kita juga mengalami banyak pergumulan gitu ya kan. Mengalami pergumulan tentang cinta, mengalami pergumulan tentang itu. Jadi ya itulah, jadi intinya kita berangkat dari sebenarnya apa yang ada di sekitar kita berdua. Kalau Jopras gimana? Ya kurang lebih sama sih, karena kan emang latar belakang kita yang satu alma mater ya, alma mater di SMA, sebuah SMA di kota kecil namanya Panlit ya SMA-nya. Jadi berangkat dari situ kita coba explore lagi, nyoba apa sih kayak what if, jadi gimana jika kita
ulang lagi gitu loh jadi anak SMA, meskipun kita sekarang tuh mahasiswa udah mau tingkat akhir sih ini, tapi kita coba flashback lagi gimana kalau kita jadi siswa SMA lagi yang baru pertama kali masuk SMA gitu loh, kayak benar-benar ngalamin wah masa mudaku banget ini, gak boleh aku sia-siain kayak gitu. Dan satu hal yang pengen dieksplor tuh ya tentang romance sih yang tadi dibilang itu, dan emang itu salah satu hal yang cukup terkait ya untuk masa-masa SMA itu romance, karena kayaknya kita juga sama-sama ngalamin ya. Bener banget. Misalkan yang kayak aku suka sama orang lain, dia suka sama yang lain gitu loh, kayak gitu. Bener-bener. Oke. Gitu aja berikutnya. Pertanyaan selanjutnya nih, apa yang menginspirasi perwatakan Marcel sama Vicky? Ini agak berat nih. Biar lebih gampangnya sih, kita mengambil contoh dari teman-teman sendiri ya, teman-teman SMA sendiri yang tentunya kita kenal dekat. Jadi kita bisa mudah-mudah untuk menggambarkan perwatakannya. Tapi kalau orangnya, apa perlu di-spill juga nih? Siapa gitu yang jadi inspirasinya? Jangan. Bahaya. Jangan di-spill nih. Bahaya ya. Bahaya. Tadi yang dikatakan Jopras benar. Jadi kita berusaha ngambil teman kita dulu siapa yang paling mirip nih sama tokoh-tokohnya. Jadi kita bisa connect gitu. Kita bisa connect bahwa ini orangnya karakternya kayak gini. Terutama buat Marcel sama Vicky. Ini sebenarnya ada sih kisah satu orang yang ya kita kenal lah, emang mirip-mirip nih sama ceritanya si Marcel ini. Yeah. Tapi nggak sama persis, kita kembangin sesuai sama karakter Vicky. Nah, belokin, kembangin kayak gitulah. Yeah. Nah, yang tadi nih, kan kita cerita nih kan di kerjaan berdua ya. Bahkan ada teman-teman nanya tuh, gimana cara baginya berdua sih nih kalau nulisnya? Nah, ini gimana sih bagian berduanya ini? Ya, jadi kita bagi, ini biar penasaran aja ya kalian ya. Jadi salah satu di antara kita ada yang nulis ganjil, salah satu dari kita ada yang nulis genap. Jadi kita ganti-gantian ini siapa, terus gantian. Coba deh kalian tebak, siapa yang ganjil, siapa yang genap? Kalian tim ganjil atau tim genap? Komen di bawah. Nah, itu. Coba yang bisa. Aku tim awal akhir pokoknya. Mantap. Wah, saya juga tim awal akhir sih. Saya suka banget. Ada questions lagi nih. Kalau kesulitannya apa sih Pras yang dihadapi sama penulisan? Nah, ini sih karena jujur ini kan pengalaman pertama aku nulis, apalagi langsung nulis berdua gini kan. Juga karena kita beda penulis, maka ada beda pemikiran juga kan. Tadinya emang udah ada konsepnya tuh, udah bikin kayak gini. Cuma tengah jalan kan bisa aja kayak ada ide lain itu masuk. Jadi pas aku udah selesai nulis chapter nih, misalkan chapter ini udah saya tulis, basically Nasta nulis. Nah, aku udah ngebayangin nih, Nasta bakal nulis kayak gini. Berarti aku berikutnya bakal kayak gini nih. Pas aku selesai nulis, aku baca, loh kok beda sama ekspektasi ini. Jadi aku harus mikir belok lagi biar bisa nyambung ceritanya kayak gitu. Itu menurutku yang agak susahnya sih. Jadi mematahkan ekspektasi yang dibikin sendiri gitu loh. Dan menurutku itu malah membantu juga sih. Jadi aku bisa berpikir lebih menggali lebih dalam lagi. Kira-kira apa nih yang masukin biar cocok gitu sama ceritanya, sama biar kita jaga tuh biar nggak off the track lah. Jadi tetap jalannya kayak gitu. Biar ceritanya nggak ngelantur mana-mana kan. Karena kan kalau berdua ini kan emang rawan ngelantur gitu takutnya. Jadi kalau satu udah main ngelantur, kita bisa ngingetin lagi gitu. Balik gitu. Iya, betul. Kasus sendiri gimana kesulitannya? Kalau aku iya sih sama sih. Kesulitan yang utama itu adalah karena pas bikin ini kan 40 chapter panjangnya. Dan jujur aja kita dari awal kita nggak nyiapin plan besar dari ceritanya. Jadi kita membiarkan masing-masing dari kita mengalir. Dan sulit kadang ketika kita harus melanjutkan. Aku harus melanjutkan akhir ceritanya di Jopras gitu. Karena kadang juga ada pemikiran bahwa kayaknya sih Jopras ini sebenarnya mau ngarahinnya jadi kayak gini gitu loh, tapi gue nggak tahu kalau mau dari kayak gitu mau jadi kayak gimana gitu. Jadi
akhirnya belok lah ke sana, belok lah Iya. gitu kan. Nah, tapi ini sih maksudnya dari kesulitan itu sebenarnya ada bagian yang paling gue suka selama nulis 20 chapter ya berarti ya, kita kan selama nulis 20 chapter itu setiap akhir chapter gue tuh semacam selalu memikirkan ini umpan apa ya yang bagus buat pakai sama Douglas nanti ya, masalah apa yang kira-kira bisa dikembangin. Kadang soalnya ada beberapa kali nulis tuh gue nggak tahu sih ya, pas udah terbit gue baru sadar wah ini sebenarnya susah ya buat dikembangin, deadlock banget ya, tapi di Douglas akhirnya bisa buat ngembangin. Itu salah satu kekuatannya penulisannya Douglas, dia bisa mengeksplor ceritanya, keren lah, suka. Itu sih kesulitannya. Oke. Ya ini mah kayak gini mah namanya kalau bahasa kerennya vice versa ya. Iya, vice versa bro banget. Kerennya vice versa. Aduh. Itu kata-kata keren banget sih. Aku baru tahu sekarang ini vice versa ada kata-kata kayak gitu. Itu for your information ya, Jopras baru tahu vice versa tuh pas kita beli chapter berapa ya Pras? Kayaknya chapter berapa ya? Iya, beberapa chapter awal-awal kalau nggak salah kan. Udah. Awal-awal sih Masian si Asti ngomong, wih, bla 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 vice versa. Wih, apa nih vice versa? Artinya dan baiknya begitu juga ya kalau nggak salah ya artinya. Terus ini ada pertanyaan lagi nih. Iya. Chapter mana yang paling disukain, Pras? Wah, kalau paling disukain sih dari semuanya, aku suka yang terakhir sih. Kalau alasannya kenapa, nah kan sendiri kenapa aku jadi suka yang terakhir, chapter terakhir. Sebelum epilog ya maksudnya, sebelum epilog. Itu sama epilog juga suka sih. Aku suka bagian akhirnya karena itu benar-benar sesuai sama ekspektasiku dan itu bahkan melebihi gitu loh. Itu kenapa aku suka dan aku benar-benar ngerasain kayak, oh jadi ini rasanya kayak gitu. Itu sih kalau aku. Mas itu gimana? Mantap. Ya aku juga suka sih sebenarnya chapter terakhir. Cuma aku tuh suka di beberapa chapter yang di chapter itu tuh banyak ngekisahin kehidupan di asrama. Soalnya kayak pas baca jadi kayak flashback aja. Beberapa kali itu ada di chapternya aku dan chapter Jopras. Terus setiap Jopras nulis yang tentang asrama tuh aku selalu komen. Kita kan bikin di docs tuh, ada komen-komennya. Aku selalu highlight kata-katanya yang misalnya lagi main kartu Uno, lagi begadangan sampai malam. Itu aku selalu bisa flashback nih. Wah, aku pengen kayak gitu lagi, gila, asik banget tuh gitu. Kabur dari asrama, terus berantem sama kelas gara-gara cewek gitu kan. Pengalaman siapa? Aca pernah kayak gitu? Enggak. Aca pernah berantem? Enggak. Sebenarnya takut ya. Aku punya ketakutan ketika nulis chapter 30 ke belakang tuh, takutnya aku sama Jopras tuh nggak bisa satu pemikiran gitu. Tapi nyatanya akhirnya bisa mengerucut gitu sampai chapter 40. Indah sekali sih. Kan harus baca ya. Ya. Wajib pokoknya. Terus tadi kan udah bicarain soal tentang ceritanya ya. Dari semua tokoh-tokoh yang ada nih, kira-kira ada nggak yang bisa mewakilkan diri gitu, menggambarkan diri sendiri dari tokoh-tokoh semuanya yang ada cerita ini? Sebenarnya kalau yang satu tokoh utuh sih itu nggak ada ya, karena ya nggak ada. Tapi kalau bisa dibilang di beberapa tokoh ada watakku sebagian. Dan sebenarnya salah satu yang terbesar itu tokohnya Marcel itu. Jadi, aku nggak bisa ngomong kalau Marcel berbasis solo ini ya, tapi ada beberapa aspek kehidupannya Marcel yang itu terjadi sama aku dulu pada SMA. Yang salah satunya itu jadi tema besarnya cerita ini, ya. Kemampuan dan kemauan kita buat ngomong sama orang lain tentang apa yang kita rasakan. Itu sih kalau aku. Kalau Jopras? Nah, itu dia. Kalau dia sama sih. Jadi si tokoh utama kita alias Marcel ini untuk beberapa saat memang dia menggambarkan gimana aku sih di dunia sebenarnya kayak gitu.
tentang ya kayak Asiban tadi sih, tentang suatu bagaimana sih kemampuan dan kemauan untuk mengungkapkan, untuk mengkomunikasikan, karena memang benar sih komunikasi adalah kunci gitu untuk berhasil suatu hubungan. Dan menurutku gampang untuk ngomongnya kayak gini, tapi prakteknya belum tentu aku bisa sama ngomong kayak gini gitu loh. Dan ini terlihat di beberapa kali kehidupanku yang aslinya ya memang sulit untuk berkomunikasi gitu loh, mengutarakan apa yang aku pengen, sehingga itu tuh jadi kayak nggak bisa keungkap gitu. Itu sih yang harus pelajari, sama juga pencarian jati diri gitu sih. Menurutku pencarian jati diri itu nggak cuma di masa remaja aja, kan sampai sekarang tuh kalau aku pribadi sih masih mencari, tapi ya sedikit demi sedikit sudah mulai mengenali sih kayak gitu. Kalau aku tuh kayak gini kayak gitu. Waktu yang akan berjalan, waktu yang akan mengajarkan kayak gitu. Benar. Setuju. Aku juga sepakat. Ini for information ya, jadi pas kita nulis sampai chapter 30-an kita tuh teleponan, terus kayak kita tuh sampai saling menyadari bahwa Marcel ini orangnya nyebelin banget gitu. Ya kan, di pas kita pernah teleponan terus kayak ngomong, ini Marcel benar masih sebenarnya benar kita jadi bingung gitu, karena pas, benar pas nulis cerita tuh kan iya. ya kadang jadi belok mana endingnya sampai chapter 30 tuh kayak Marcel orang macam apa sih kayak gini. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, emang jadi orang kayak Marcel tuh mungkin banget sih, ya nggak sih, anak SMA yang belum tahu dia mungkin siapa, sangat mungkin latar belakangnya keluarganya kayak gimana, dapet ceweknya yang kayak gitu kan, dan itu sangat mungkin terjadi sih. Oke, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Apa pesan moral sesungguhnya dari cerita ini? Waduh, pesan moral. Ya gini, kalau pesan moral sih lebih ke ini sih rasanya, tentang gimana cara kita belajar untuk mengungkapkan, belajar untuk mengkomunikasikan kayak gitu. Karena saya lagi, komunikasi itu adalah hal yang penting. Kali kita miskomunikasi itu, udah urusan kebahang tuh bakal ribet, bubar lah istilahnya. Apalagi menyangkut hal yang penting itu, memang baiknya kita harus bicarakan, utarakan, tentu dengan bahasa yang sopan, dengan adat istiadat, dan dengan tata krama yang baik. Jadi pertanyaan juga bicara itu kayak gimana untuk mengkomunikasikan satu hal. Dan karena komunikasi itu adalah suatu dua arah ya, jadi antara penerima dan pemberi pesan itu harus sama-sama mengerti dan sama-sama jelas tentang apa yang ingin disampaikan gitu loh. Jadi sehingga tidak jadi namanya miskomunikasi. Itu untuk beberapa pesan moral sih menurutku yang ada komunikasi. Terus juga ya belajar untuk hidup bersama, karena kan latar kita ini kan di asrama. Di asrama itu identik dengan kehidupan bersama, disiplin, dan juga menurutku saling berbagi sih kayak gitu. Saling mengajari, saling menguatkan, karena toh kita kalau SMA di asrama itu semuanya tuh benar-benar jauh dari orang tua, benar-benar kalau bahasa kasar sih kayak terisolir, tapi nggak terisolir banget sih. Kita masih emang bisa ada kesempatan untuk megang HP ataupun internet kayak gitu, tapi sejatinya itu kita survive dari diri kita sendiri dan support teman-teman juga yang bakal banyak mendukung kita kayak gitu. Terus sendiri ada tambahan nggak untuk pesan moralnya ini? Iya, aku sama sih. Pesan moralnya gini. Itu tuh tulisan yang ada di cover kita tuh, buku gitu ya. Salahkah bila cinta hanya tentang bahagia? Gimana kalian kalau jawab pertanyaan ini? Kalau begini loh, kamu sebenarnya inti yang gua highlight tuh komunikasi ya, karena 90% kegoblokannya sama sel itu gara-gara komunikasi gitu. Failnya dia tuh gara-gara komunikasi. Tapi sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir, kalau kalian lihatin ceritanya secara full, sebenarnya kenapa komunikasinya dia nggak begitu bagus, itu karena dia belum punya definisi bahagia. Dia selalu menuntut, gue harus hidup bahagia, tapi dia belum bisa mendefinisikan gitu. Artinya, ketika dia mau bahagia tentang cinta, itu bahagia seperti apa? Apakah memperhatikan
pasangannya itu bahagia, sudah cukup bahagia atau belum, itu dia belum measure kan. Makanya itu yang harus, menurutku itu yang harus lebih dalam dari Marcel. Nanti kalau misalnya ada season 2 nya, wah udah kita lihat nanti. Tapi kalau misalnya kalian lihat kalau kalian lihat akhir ceritanya pun sebenarnya jadi ada sedikit celah untuk Marcel mengerti kebahagiaan seperti apa yang dia inginkan. Ini Tasya sendiri bahagia itu gimana sih? Wah, langsung nih pertanyaannya. Oke, bahagia tuh Nah ini kompleks ya kalau ngomong begini ya. Bahagia itu apa? Tapi mungkin kalau yang paling dasar, ya bahagia tuh bisa jadi diri sendiri lah. Yang paling pertama. Punya identitas. Kalau Jopras apa? Bahagia itu apa? bahagia itu mengutip dari si Marcel nih ya. Bahagia itu sederhana. Sederhana itu memakan padang. Jadi bahagia itu ketika dia makan jadi memakan padang kayak gitu. Waduh. Ya nggak bercanda. Bahagia itu ya apa ya, kondisi seneng. Menurutku sih kalau kita berhasil melakukan sesuatu dan kita bisa berguna bagi orang lain tuh, itu udah bikin aku bahagia, bikin aku seneng sih kayak gitu. Jadi kayaknya tujuanku tuh ya orang lain seneng, aku seneng kayak gitu. Itu yang sebenarnya kayaknya agak-agak salah sih ya konsepnya bahagia. Tapi yang menurutku sih, menurutku pribadi sih itu. Ini terakhir nih. Oh enggak, ding, masih ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan yang selanjutnya, harapan untuk pembaca. Harapan untuk pembaca apa? Apa untuk pembaca ya semoga kan baca ceritanya ini. Jangan kita udah capek nulis nggak dibaca. Itu harapan pertamanya. Dan harapan keduanya ya seperti yang kita bilang tadi sih, semoga mau ceritain itu kalian sadar, kita yang membaca itu bisa sadar gitu loh, bahwa sosok Marcel itu kadang bisa jadi diri kita untuk mengungkapkan itu suatu hal yang sebenarnya mudah tapi sulit untuk dilakukan kayak gitu. Jadi ya kayak apa ya, 2 sisi gitu sih, mudah tapi sulit, kontradiksi sih menurutku. Komunikasi itu penting dan bagaimana cara kita menyampaikannya itu juga penting kayak gitu. Cara. Untuk Asus sendiri gimana nih harapan pembaca? Setuju sih. Harapan pertama ya semoga kalian bisa menikmati ceritanya. Paling nggak bisa dapat gambaran ceritanya, dapat goalnya yang paling penting bisa dinikmati, terus ya dapat pesan moralnya juga. Komunikasi itu setuju banget sih tadi sama Jopras, kayak komunikasi itu metode tuh penting ya. Gimana cara kita ngomong ke orang, kita ngasih tahu perasaan kita dan hal-hal seperti itu. Karena kalau misalnya kita punya perasaan, kita nggak bisa ngomong tuh ya tidak akan tersampaikan. Nah ini untuk pertanyaan selanjutnya nih, Marcel itu pernah belajar nggak sih sebenarnya di cerita ini? Nah gimana Tio? Iya. Sebagai penulis pernah nggak sih belajar Marcel nih? Belajarnya tentang apa dulu nih? Kalau belajar di sekolah, sebenarnya dia orang yang mendahulukan urusan cinta-cintaannya jadi baru belajarnya, jadi agak terlantar ya loh. Dan apalagi sama Ed kan orangnya kayak gitu banget tuh, dia orangnya bebas gitu kan, nggak terikat. Jadi ya udah, semakin jadi itu anak Marcel. Isinya sekolah pelajaran kantin lah, begadang di asrama buat bikin cewek, sambil belajar. Memang kita jarang sih kita nampilin dia lagi belajar. Nggak tahu. Jadi kalau saya ngomongin belajar masalah kehidupan, ya exactly dia belajar. Karena itu kali pertamanya si Marcel buat dapat pelajaran hidup kayak gitu ya, saat dia hidup sendiri. Terus sama orang tuanya dia nggak dapat pelajaran, sebenarnya dia belajar tentang hidup. Kalau menurut Jopras gimana? Kalau ditanya belajar yang akademik, menurutku apalagi ya pas tuh pasannya sama si Ed ya,
wah udah cocok dah. Aku yakin Mas Rani bakal belajar. Dia paling pintar itu di mata pelajaran olahraga. Kalau ikut kompetisi pasti dia menang deh olahraganya. Tahu nggak olahraga apa? Ya apa? Ini olahraga silat. Iya, Silat lidah tapi. Silat lidah olahraganya. bener. Ya, berapa kali coba Itu berantem? pasti jago banget ya, aku yakin. Tapi kalau sama itu doang. Iya. Nah, Tuh. tapi sisanya kalau untuk pelajaran sih mungkin ya so-so lah. Paling ya kalau dia sama main paling kerjaannya. Iya. Pas masuk ruang belajar, iya dia buka buku di alas, atasnya kalau nggak kartu ya main monopoli atau luar tangga paling. Bener. Pengalaman ya Pak ya. Atau nggak buka buku catatan, buka buku catatan gitu kan. Bukanya tapi bukan buka bagian yang mau dipelajari, bagian paling belakang, terus gambar papan catur. Main catur di sana di situ. Iya. Bener. Paling ya itu sih belajarnya kalau akademik. Cuma ya untungnya sih dia kayaknya bagus-bagus aja sih nilainya. Iya. Tapi juga nggak tahu sih, siapa tahu bagusnya ya standar. Cuma ya nggak apa-apa, yang penting mah masih ngerti-ngerti aja. Tapi kalau untuk yang non akademik, menurutku dia baru belajar tuh di akhir-akhir cerita. Dia baru belajar benar-benar memahami cara orang tuh gimana, belajar untuk mengkomunikasikan apa yang dia mau. Itu pun setelah dapat beberapa tamparan keras yang kayak sebelumnya tuh nggak berasa gitu loh. Mungkin kayak dulu sering tampar keras tapi kebal ya, pakai ilmu kebal itu kan. Di akhir ilmunya habis, baru kerasa tamparan kerasnya. Jadi baru bisa untuk belajar ulang lagi kayak gitu. Ini sih paling kalau menurutku yang belajar ini. Benar. Tuh Marcel tuh kalau dia ngomong, dia udah berapa kali ya ditampar ya. Maksudnya ditampar sama realita gitu. Nggak sadar-sadar gitu. Ya, tampar keadaan, dia tidak sadar. Iya, baru di akhir-akhir doang. Ya. Ini kalau baru di akhir doang sadarnya. Tapi mendingan gitu sih. Lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Cuma lebih baik tepat waktu sih kalau bisa. Cuma ya namanya juga waktu kan nggak ada yang tahu kan gimana. Semua kan ini pada waktunya. Asik. Oke deh, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang udah kita kumpulin di Q&A di Instagram. At least pesan akhir. Kalau dari aku ya selamat menikmati cerita ini. Udah sampai epilog kan, udah selesai. Selamat menikmati, semoga cerita ini bisa menemani hari-hari kalian dan menemani mungkin kisah cinta kalian, mengingatkan kalian hal-hal bodoh yang dilakukan Marcel, supaya ya kalian bisa petik pelajaran masing-masing sendiri lah dari cerita ini. Itu aja sih. Kalau dari Jopras gimana? Ya, pesanku semoga kalian enjoy ceritanya. Walaupun ini pengalaman pertama kami untuk menulis cerita panjang kayak gini, tapi semoga kalian enjoy, semoga kalian menikmati, semoga kalian bisa dapat pesannya kalau ada ya. Kalau nggak ada, kita kirim pesan deh, biar ada. Dan juga kalau ada kritik dan saran, boleh banget nih kasih masukan ke kita, biar kedepannya kalau kita ada ide lagi nih untuk bikin semacam cerita kayak gini lagi tuh, bisa ada perbaikan lebih lagi lah. Jadi kita bisa semakin maju sebagai manusia kayak gitu. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Siap. Karena masa-masa kayak gini, yang penting mah sehat itu cukup. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai bertemu. Ya, saya bertemu lagi. Siapa tahu besok kita bakal nulis lagi. Let's see. Oke deh. Aku Andreas sama Tio pamit. Aku Jopras juga pamit. Dadah. Pamit dari video tapi. Nanti kalau emang mau ngobrol-ngobrol, bisa kok di Instagram ya. Siap. Bye. Ada.